Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Cina siap memasuki era 3 kapal induk. Yap, setahun ini jika sesuai perkiraan, Beijing akan resmi memiliki 3 kapal induk. Saat ini Cina sudah memiliki 2 kapal induk operasional, yakni Liaoning dan Shandong. Kapal induk ketiga, Fujian, sedang menjalani uji coba laut. Bukan sekadar pamer kekuatan, kehadiran 3 kapal induk punya tujuan yang lebih besar. Tujuan itu adalah mempertahankan kandang mereka di kawasan Asia Timur dari ancaman Amerika Serikat dan sekutunya. Seperti apa perkembangan kekuatan laut Cina saat ini? Bisakah mereka melawan Amerika Serikat? Dan bagaimana respon negara-negara tetangga Beijing melihat ancaman langsung di dekat mereka? Simak jawabannya dalam video berikut. Mari kita mulai pembahasan dari rincian soal 3 kapal induk milik Cina. Kapal pertama sekaligus yang paling tua adalah Liaoning. Adapun kapal tipe Kuznetsov ini merupakan bekas milik Uni Soviet dan sudah beroperasi pada tahun 2012. Kapal induk kedua adalah Shandong yang merupakan produk lokal Cina. Shandong dibuat berbasis desain Liaoning tapi dengan banyak modifikasi. Kapal ini sudah diluncurkan pada tahun 2017 dan kini telah siap memasuki mode tempur penuh. Yang terakhir adalah Fujian, kapal induk domestik generasi baru yang dibuat tanpa meniru desain kapal asing manapun. Mengutip Al Jazeera, Fujian saat ini sedang menjalani uji coba laut dan direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2025. Tak cuma kapal induk, negeri tirai bambu telah menguatkan armada laut mereka secara keseluruhan. Ini sejalan dengan ambisi Presiden Cina Xi Jinping untuk memiliki angkatan laut kelas dunia pada 2035. Angkatan Laut Cina juga mengoperasikan armada angkatan laut terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal dibandingkan dengan 251 kapal aktif milik Amerika Serikat. Meski begitu, secara kekuatan, Angkatan Laut Cina masih berada di bawah Amerika. 3 kapal induk Cina masih menggunakan tenaga diesel, sementara AS memiliki 11 kapal induk yang semuanya bertenaga nuklir. Beijing juga masih kekurangan jaringan logistik global dan teknologi kapal selam canggih yang dibutuhkan untuk memenuhi strategi Blue Water Navy. Tetapi kesenjangan kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Cina mulai mengecil. Hanya saja fokus Cina bisa jadi memang bukan semata-mata untuk bersaing langsung dengan Amerika Serikat. Asia Timur adalah kandang bagi Cina. Di kawasan inilah mereka fokus untuk mencoba mendominasi pengaruh dibandingkan dengan rival-rivalnya. Hal ini disampaikan oleh pakar maritim dan ex-kolonel Angkatan Udara AS Ray Powell. Opsi kedua, jika diperlukan, adalah dengan mengalahkan mereka. Tak cuma kapal induk dan armada angkatan laut yang mumpuni, Powell menyebut Cina juga memiliki sistem rudal pembunuh kapal induk yang dapat menyerang target hingga jarak 4.000 km. Senjata ini adalah rudal DF-26, sebuah rudal balistik jarak menengah yang memang dirancang untuk menargetkan kapal, terutama kapal induk AS. DF-26 dijuluki Carrier Killer berkat jangkauan dan kemampuan presisi serangannya. Untuk semakin memperkuat militer, Cina bekerjasama erat dengan Rusia. Awal Agustus ini, 4 kapal Cina terlibat dalam latihan angkatan laut gabungan dengan kapal Rusia di Laut Jepang. Moskow dan Beijing telah memperkuat kemitraan militer dalam beberapa tahun terakhir saat mereka berupaya untuk mengimbangi tataran global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tak cuma itu, Cina juga mengirim kapal induknya ke Samudra Pasifik bersama-sama untuk pertama kalinya. Semakin meningkatnya kekuatan Angkatan Laut Cina ini diamati dengan penuh kekhawatiran oleh negara-negara tetangga, terutama Jepang. Karena semakin tertutupnya Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Jepang berkembang menjadi kekuatan yang semakin berpengaruh di Asia Pasifik. Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani,
melabeli Asia Pasifik sebagai lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tahun 2025, belanja pertahanan Jepang mencapai 67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.000 triliun rupiah, setara dengan 1,8% dari PDB Jepang. Mereka berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2% dari PDB pada tahun 2027. Tetapi Jepang tidak bisa melawan Cina seorang diri. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh peneliti senior di Institut Studi Pertahanan dan Strategis atau IDSS Colin Koch. Itulah kenapa Tokyo aktif membangun kemitraan dengan pemain regional lainnya. Mei lalu, armada Angkatan Laut Jepang berlabuh di 12 negara. Armada kedua dijadwalkan berlabuh di 23 negara hingga November mendatang dalam latihan militer multilateral. Mereka juga mengembangkan soft power dengan berinvestasi mendanai sistem radar, pelabuhan, dan kereta api di Asia Tenggara. Beijing diperkirakan resmi memasuki era 3 kapal induk pada akhir 2025 dengan bergabungnya Fujian yang kini menjalani uji coba laut. Fujian hadir untuk melengkapi Liaoning dan Shandong sebagai pendahulu. Langkah ini merupakan bagian dari ambisi Presiden Xi Jinping untuk membangun angkatan laut kelas dunia pada 2035. Meskipun kekuatan laut Cina masih tertinggal dari Amerika Serikat, kesenjangan kemampuan mulai menyempit, terutama di kawasan Asia Timur yang menjadi fokus utama Beijing. Hadirnya 3 kapal induk didukung rudal jarak jauh dan kerjasama militer dengan Rusia, memicu kekhawatiran negara-negara tetangga mereka, terutama Jepang. Sebagai respon, Jepang aktif memperkuat aliansi dan membangun kemitraan pertahanan regional. Pastikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.